diaplikasikan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah kabupaten kota. Mungkin itu tafsir. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya advokat, lawyer, lab teacher, pembelajar kehidupan, dan kaprodi di Magistra Ilmu Hukum Unma Banten. Simbol dari sebuah semangat, spirit perjuangan itu disimbolkan dengan warna pink, kan? Warna pink adalah ibu-ibu, seorang wanita yang kuat, yang selalu muncul di media dan menjadi ikon perlawanan kaum marginal dan kaum marhainisme, muncul terus-menerus. Apakah dengan kesadaran atau mungkin support dari yang lain. Tapi intinya itu adalah simbol sebuah keberanian. Jadi keberanian itu disimbolkan tidak hanya warna merah, sekarang disimbolkan dengan warna pink, kira-kira begitu. Kemudian ada simbol lagi dengan warna hijau. Warna hijau kalau dari tafsirnya adalah warna teduh. Makanya banyak hal-hal yang teduh itu simbolnya hijau. Baik itu simbol partai yang memang keagamaan, masjid, bahkan meja hijau. Jadi dua warna itu sekarang mendominasi sebagai warna berani. Makanya warna berani yang tadinya merah sekarang sudah mulai terkikis oleh warna pink dan warna hijau. Dengan tafsir-tafsir yang kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya masyarakat bisa memaknai semangat juang itu, semangat pink dan semangat hijau itu bisa membuat masyarakat atau kaum marginal lebih berani dalam artian agar keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia itu betul-betul diaplikasikan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah kabupaten kota. Mungkin itu tafsir warna pink dan warna hijau. Tapi kan ini jadi pro kontra juga di kalangan masyarakat atau influencer menganggap bahwa itu adalah homo dan hanya sebagai spontanitas untuk mensupport, mendukung untuk buzzer. Abang melihat seperti itu? Semua tafsir dari perspektif manapun pasti berbeda. Semua tafsir apapun ada pro dan kontra. Itu hal yang wajar. Tapi kalau saya lihat mereka itu bukan tipikal buzzer. Karena apa? Karena makna dari pink yang diwakili oleh ibu-ibu tersebut saya lihat murni sebagai sebuah keberanian dari ibu-ibu tersebut, bisa menjadi contoh bagi anak muda. Kemudian hijau juga. Jadi dua warna ini tidak ada hubungan, tidak ada korelasi dengan buzzer, tidak ada korelasi dengan orang bayaran. Mereka sejatinya adalah pensemangat kaum marginal dan kaum marhainisme. Tapi Bang, banyak yang menganggap ibu ini adalah provokasi atau provokator gitu Bang, karena beberapa statement ketika dia menyuarakan itu ada bilang bawa bensin, mau membakar, terus turunkan Prabowo, ganti dengan Anies gitu. Itu dianggap, kalau memang ternyata tafsirnya menurut aparat penegak hukum, kan balik lagi untuk menentukan seseorang itu sudah melakukan tindak pidana yang dimaksud, penghasutan, hoax, dan lain-lain, itu kan ada mekanisme. Kita adalah restat, Indonesia negara hukum. Coba saja diinvestigasi dalam hal ini penyelidikan. Kalau memang benar arahnya ke sana, kan nanti ketahuan tuh di belakang dia siapa. Tapi kalau sekilas kan tidak ada maksud nih, tidak ada maksud untuk sebagai penghasutan gitu, tapi sekedar hanya semangat saja karena ibu-ibu
dan mungkin sudah sepuh kelihatannya. Jadi mungkin tafsir-tafsir yang dia katakan itu tafsir yang betul-betul hanya untuk memberikan semangat ke anak muda mungkin di situ. Jadi kalau memang ditafsirkan lain, sebenarnya kan ada tempatnya. Tempatnya ya berarti di aparat penegak hukum, dalam hal ini kriminal umum gitu. Apakah ibu itu sudah masuk ke ranah hoax, penyebaran hoax atau penghasutan atau tidak gitu lah, atau sekedar mungkin hanya memberikan semangat. Nah, diujinya di situ sebenarnya. Kita nggak bisa mengatakan dia buzzer, dia apa atau apa. Lebih baik kalau memang mau faktual adalah diuji di tempat yang netral, yang namanya Dirkrimum. Itu sih sebenarnya. Bang, tapi ibu ini kira-kira menurut abang perlu juga nggak sih bang untuk perlindungan hukum, karena kan udah banyak beberapa yang ingin melaporkan dengan keberanian ibu yang terlalu vokal. Ada sebuah lembaga di Indonesia namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau memang sudah saatnya, kan nanti yang tahu kan ibu tersebut sudah ada ancaman belum dari eksternal, dari orang yang dia tidak kenal, baik secara verbal langsung atau lewat ITE, misalnya WA, email, Facebook. Kalau memang sudah ada ancaman itu dan ancaman itu membuat ibu tersebut tidak nyaman, saatnya LPSK untuk masuk, untuk melindungi ibu tersebut. Karena bagaimanapun ibu tersebut adalah warga negara Indonesia yang layak untuk dilindungi. Dan tupoksi dari LPSK adalah itu, melindungi saksi dan korban. Tinggal nanti dimaknai oleh aparat penegak hukum sebagai apa. Karena ujungnya adalah aparat penegak hukum akan membuat uji materi. Ibu tersebut masih on the track atau jangan-jangan out the track, keluar dari tracknya. Artinya apakah dia masih betul-betul mengerti bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan sekarang presidennya Prabowo, kemudian dan lain-lain, atau dia malah nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kan itu tugas dari kepolisian. Kami sebagai rakyat biasa hanya melihat semangatnya luar biasa, tapi dibalik itu ada apa? Kepolisian lah yang mengerti tupoksinya, dan LPSK harus melindungi ibu tersebut. Abang sendiri menanggapi yang lagi rame selain ibu yang berani tersebut bang, ada lagi sosok Salsa yang mana dia tinggal di Denmark. Saat ini rame juga, banyak kritikan kepada pihak Salsa, dianggap adalah buzzer dan dia juga mengkritisi pemerintahan Republik Indonesia. Sebenarnya hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat, sepanjang tidak dimaknai sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi sepanjang itu kebebasan dan ditafsirkan oleh aparat penegak hukum adalah kebebasan, seperti Rocky Gerung berbicara terkait dengan tukar tambah intelektualitas, sempat beberapa kali dipanggil polisi, tapi karena dia akademis dan dia cinta RI dan sangat mencintai Republik Indonesia, kan akhirnya gugur semua LP-nya. Sama mungkin kalau memang dimaknai masih positif sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, sebenarnya sah-sah saja. Karena apa? Jangan sampai kebebasan berpendapat itu betul-betul hilang. Indonesia harus kuat dengan memberikan kebebasan berpendapat. Pemerintah jangan alergi sebenarnya dengan kebebasan berpendapat tersebut, sepanjang tidak mengganggu roda pemerintahan. Karena pasti yang diekspresikan itu adalah jabatan, bukan perorangan. Kecuali misalnya langsung ke person, ini kan mungkin jabatannya. Jabatan itu kan kata benda. Presiden, menteri itu kan kata benda, bisa diganti kapanpun gitu. Bisa berubah per 5 tahun setiap ada pemilu kan begitu. Artinya kan
Bisa jadi 5 tahun berikutnya mungkin perpanjang Pak Prabowo lagi, mungkin juga tidak. Artinya bisa berganti jabatan tersebut. Sepanjang tidak menghina person, mestinya boleh-boleh saja kebebasan berpendapat tersebut, karena sudah ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Terakhir Bang dari saya, ini kan juga marak juga Bang 7+8. Terus Abang melihatnya seperti apa sih, dan yang DPR sudah menemui mahasiswa juga, tanggapan Abang seperti apa? 17+8 itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi dari kaum menengah untuk menyuarakan bahwa keadilan yang menurut mereka itu adalah 17+8 tersebut gitu. Tinggal dimaknai oleh pemerintah apa. Makanya korelasinya ke sana. Pemerintah jangan alergi terhadap pendapat rakyat. Rakyat itu adalah warga negara Indonesia juga gitu. Jadi lebih baik kalau memang masuk akal, logical thinkingnya, literasinya masuk, diksinya masuk, dan pemerintah bisa. Kalau menurut saya dia approve saja. Tapi kan namanya permohonan ke siapapun gitu. Di approve atau tidak sebenarnya tergantung siapa yang dimohonkan kan begitu. Jadi balik lagi, kebebasan berpendapat itu adalah primer, kemudian tinggal dicari solusi jalan keluarnya apa sih gitu kan. Karena bagaimanapun itu adalah suara rakyat, dan rakyat adalah konstituen yang memilih para pejabat baik di level bupati, wali kota, DPR ataupun ke presiden. Jadi jangan alergi terhadap pendapat, jangan apa-apa dilihat sebagai narasi penghinaan dan pencemaran nama baik. Yuk kita perkaya diksi dan narasi intelektualitas Indonesia agar indeks prestasi, indeks akademik Indonesia itu lebih unggul, lebih hebat lagi, termasuk IQ dari orang Indonesia. Makanya pemerintah memiliki tugas, memiliki tupoksi. Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua memelihara fakir miskin. Fokus di situ saja, sehingga orang Indonesia pintar-pintar gitu. Nah, bagaimana caranya supaya pintar-pintar? Ya sekolah. Kalau bisa penduduk Indonesia mayoritas lulusan S1. Nah, itu baru Indonesia berdaulat dalam pendidikan.